Perang Dunia Kedua, seperti telah kita ketahui bersama, adalah duka dan kekelaman sejarah bagi umat manusia. Bayangkan saja di seluruh sisi bumi, setiap jam terdengar tembakan. Setiap malam terdengar ledakan. Tank berukuran besar memenuhi jalan-jalan. Ranjau di setiap daratan. Di langit, pesawat lalu lalang menjatuhkan bom, meledakkan setiap bangunan. Di laut, kapal-kapal perang berhadap-hadapan, membikin laut yang gelap terang oleh api meriam. Dalam perang ini, kurang lebih ada 55 juta nyawa melayang. Perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, anak muda, semua rata menjadi korban. Tidak heran, perang selalu tentang kehancuran, kematian, dan tangisan. Seperti yang sudah kalian ketahui juga, setidaknya Jerman dan Jepanglah yang menjadi biang keroknya. Jerman dengan arogannya memulai dengan menginvasi ke Polandia. Dan Jepang dengan sikap samurainya, di sore hari yang tenang dan dengan semilir angin pantai, mereka membombardir pangkalan Pearl Harbor milik Amerika. Padahal jika dilihat, harusnya Jepang dan Jerman adalah musuh alami selama Perang Dunia Kedua. Kedua negara tersebut sangat nasionalis dan menganggap ras lain lebih rendah dari mereka. Lalu bagaimana ceritanya Jepang dan Jerman ini berani-beraninya memulai perang dan menjalin kerjasama dalam rencananya dalam menguasai dunia? Kepentingan bersama dalam blok poroslah yang membawa Jepang dan Jerman ini sahabatan selama Perang Dunia Kedua. Tapi bukan itu juga alasan terkuatnya, sebab alasan yang sebenarnya yakni terletak pada sejarah pertukaran budaya yang sama antara Jepang dan Jerman sejak abad ke-19. Ini jauh sebelum Hitler dan Hirohito berkuasa. Untuk mengetahui ini, mari kita masuk lorong waktu untuk kembali ke zaman samurai. Secara hierarki, Jepang yang kala itu menganut feodalisme dipimpin oleh kaisar yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Sementara posisi shogun berada di bawah kendali kaisar sebagai panglima angkatan bersenjata. Namun sejak abad ke-12, terutama setelah Perang Genbei, pemimpin tertinggi Jepang berada di tangan shogu. Sementara itu, kaisar hanyalah sebagai simbol seremonial yang tidak memiliki suara dalam pengaturan pemerintahan Jepang. Baru pada tahun 1861, Kesugunan Tokugawa, diktator militer Jepang, dengan cepat mendekati akhir masa kepemimpinan dan menandai terisolasinya Jepang. Kontak dengan negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat telah membuat penduduk Jepang curiga terhadap pihak luar. Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Konvensi Kanagawa telah ditandatangani dengan AS, yang mengakhiri negara Jepang sebagai negara pertapa selama lebih dari 2 abad dengan membuka pelabuhan Jepang bagi kapal-kapal Amerika. Penunjukan ini terjadi pada tahun 1854 di bawah ancaman peperangan laut, sebuah praktik yang dikenal sebagai diplomasi kapal perang. Kedatangan kapal hitam ini, atau Kurofune Raiko dalam bahasa Jepang, membuat banyak orang terguncang selama beberapa dekade mendatang. Aktivis anti-asing dan banyak samurai patriotik menyuruhkan kebijakan luar negeri yang lebih agresif dalam mengusir para penyusup dari barat. Karena klaim kekuasaan shogun sebagian didasarkan pada kesan superioritas militer, pikiran yang menganggap bahwa pemerintah telah tunduk pada persyaratan kekuatan bangsa lain dipandang sebagai penghinaan oleh sebagian besar penduduk Jepang. Ada kesenjangan yang semakin besar antara shogun dan kaisar. Apalagi pada tahun-tahun itu pemerintahan shogun dipandang korup dan tidak kompeten, sedangkan kaisar dipandang lebih pantas untuk menduduki jabatannya. Di tengah tekanan yang meningkat ini, para duta besar dari Prusia, sebutan Jerman sebelum berdirinya Kekaisaran Jerman, menjalin pertukaran budaya yang bersahabat dengan Jepang. Meskipun ancaman imperialisme atau penjajahan Amerika membayangi kebijakan luar negeri Jepang, Prusia diizinkan masuk dengan cara yang lebih bersahabat,
bahkan selama periode Jepang menjadi negara pertapa yang menutup diri dalam jangka waktu yang panjang, menutup diri secara total selama ribuan tahun terhadap dunia luar. Tidak ada orang asing yang boleh menginjakan kakinya di Jepang. Sama seperti orang Jepang juga tidak boleh pergi meninggalkan kepulauan Jepang. Secara praktis, orang Jepang tidak pernah punya kontak sama sekali dengan orang asing, seperti Wano Kuni dalam dunia One Piece. Dalam masa isolasinya, pemerintahan Jepang hanya mengizinkan perdagangan terbatas dengan Belanda. Dan mungkin karena kesamaan antara bahasa Belanda dan Jerman lah yang berperan dalam membuat para pengunjung awal asal Jerman ini lebih diterima oleh Jepang. Meskipun demikian, perjanjian yang ditandatangani antara Jepang dan Prusia juga tidak setara dalam hal kekuatan militer. Meski secara nominal merupakan isyarat itikat baik, penyerahan negara tersebut kepada negara Eropa lainnya menambah ketidakpuasan dalam negeri Jepang terhadap kepemimpinan Shogun Tokugawa. Selain itu, konflik angkatan laut yang singkat namun menentukan dengan Inggris dalam perang Anglo-Satsuma serta kampanye Shimonoseki semuanya membuktikan kekuatan luar biasa dunia barat. Jelas bahwa jika Jepang ingin mengusir orang-orang barbar yang merupakan slogan umum pada saat itu di Jepang untuk menentang ketergantungan pada negara barat, Jepang perlu melakukan modernisasi negaranya dengan cepat. Barulah pada tahun 1867, Kaisar Meiji naik tahta. Kaisar Meiji dalam kesuksesannya mengambil tahta kepemimpinan tertinggi Jepang karena mendapat dengan dukungan dari kaum bangsawan dalam mengalahkan Shogun Yoshinobu Tokugawa dalam serangkaian pertempuran sipil. Maka dimulailah restorasi Meiji, periode modernisasi yang akan mendorong Jepang mencapai kedudukan yang setara dengan negara-negara lain di dunia. Untuk menjalankan modernisasi Jepang ini, setidaknya para bangsawan kekaisaran dan Kaisar Meiji telah melakukan 5 langkah. Pertama, Jepang memindahkan ibu kotanya dari Kyoto ke Tokyo untuk dijadikan pusat perdagangan dan perusahaan-perusahaan. Kedua, Jepang mereformasi pendidikan dengan melakukan pertukaran pelajar, yang mana para pelajar terbaik Jepang dikirim ke luar negeri, sementara Jepang mengimpor guru-guru Eropa untuk membina murid di Jepang. Ketiga, Jepang meningkatkan sektor industri, baik dalam pertanian, industri tekstil, besi, baja, hingga meningkatkan produksi perkapalan sampai 2 kali lipat. Keempat, Jepang memodernisasi militer dengan mengimpor senjata dari barat serta memasukkan samurai ke dalam badan militer Jepang. Dan yang kelima, industrialisasi senjata. Setelah mengimpor senjata, Jepang memproduksi rancangan senjata sendiri guna menyaingi senjata dari barat. Pada masa Kaisar Meiji jugalah perjanjian dengan Prusia dinegosiasikan ulang dan akhirnya menjadi lebih menguntungkan Jepang. Kekaisaran Jepang mendapat manfaat dari upaya yang dilakukan oleh Koshugunan Tokugawa, terutama ekspedisi diplomatik ke Prusia pada tahun 1863, di mana para duta besar diterima dengan upacara mewah oleh Jerman. Seorang diplomat bernama Max von Brand menjadi perwakilan dari Menteri Residen untuk hubungan Prusia-Jepang. Posisi yang akan dipertahankannya bahkan hingga masa Second Reich atau Kekaisaran Jerman. Sejak awal restorasi Meiji, banyak orang Jerman yang paling terpelajar bermigrasi ke Jepang dan diperkirakan oleh pemerintah dalam berbagai peran sebagai penasihat. Para Oyatoi Goikukujin atau orang asing yang disewa berasal dari berbagai latar belakang. Namun semuanya dibawa ke negara Jepang dengan tujuan untuk membantu upaya memodernisasi Jepang. Dibandingkan dengan model-model Eropa lainnya, Jepang memanfaatkan ide-ide Prusia dan kemudian Jerman untuk melakukan reformasi di bidang ekonomi dan masyarakat sipil. Meskipun pengembangan organisasi militer yang lebih kuat menjadi prioritas karena adanya ancaman dari Amerika dan Eropa, bidang kedokteran dan hukum sangat dipengaruhi oleh pengaruh para sarjana Jerman. Dalam hal ini, yang patut mendapat perhatian khusus adalah Jenderal Prusia KW Jacob Michael dari tahun 1885 hingga 1888 yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Jepang sebagai pengajar di Army War College yang baru didirikan. Pengaruh Michael berperan penting dalam memodernisasi tentara kekaisaran Jepang, dan Michael sangat dikagumi sehingga sebuah patung perunggu dibangun untuk menghormatinya setelah kematiannya.
Taktik dan organisasi Prusia Jerman merupakan landasan bagi Jepang untuk mengembangkan kekuatan militernya seiring dengan dimulainya periode Meiji. Sekitar waktu yang sama ketika Jepang bertekad untuk melakukan modernisasi, ini juga menjadi akhir yang menentukan dari Perang Prancis-Prusia di Eropa, yang menyebabkan penyatuan negara-negara Jerman ke dalam kerajaan Jerman. Di bawah kepemimpinan Konselir Otto von Bismarck, kerajaan yang baru dibentuk ini mulai terlibat dalam proyek-proyek kolonial dalam skala global. Fokus baru Jerman pada industrialisasi dan ekspansi militer akan membawanya ke persaingan teknologi dengan Imperium Inggris, yang pada akhirnya melampaui negara adidaya dunia dalam perlombaan senjata angkatan laut pada awal abad ke-20. Hubungan antara Jerman dan Jepang juga berlanjut seperti ini selama beberapa dekade, di mana kedua negara mencapai kesuksesan secara mandiri dan Jepang belajar semaksimal mungkin dari penasihat Jerman yang disewa. Era Meiji menyaksikan kebangkitan militerisme Jepang yang menjadi bagian inti kekaisaran yang sedang berkembang. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa banyak kursi kekuasaan di pemerintahan kekaisaran dipegang oleh mantan samurai. Era di mana pedang masih menjadi senjata perang yang sudah ketinggalan zaman. Namun keinginan untuk membuktikan superioritas militer dan menjatuhkan kekuatan negara lain masih hidup di hati para samurai yang mulia ini. Pemerintahan Meiji siap menerima taktik atau senjata apapun yang terbukti dapat membawa kemenangan Jepang di panggung dunia. Para pemikir Jerman seperti Merkel menyumbangkan inovasi yang tak terhitung jumlahnya yang merevolusi tentara Jepang, seperti wajib militer universal, penggunaan kereta api untuk menghubungkan situs-situs militer utama, serta struktur divisi untuk menyederhanakan rantai komando. Pihak militer terus berupaya mewujudkan dominasi militer dalam politik Jepang. Undang-undang pemerintahan Jepang memastikan semua Perdana Menteri Jepang menurut kepada Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Selain desakan politik, kekuasaan militer juga dipengaruhi oleh adanya tentara liar atau assassin yang kerap melakukan pembunuhan terhadap tokoh politik yang berhaluan pada pelemahan peran militer di Jepang. Pada bulan November 1921, Perdana Menteri Takashihara dibunuh karena dianggap terlalu lembut pada Korea. 10 tahun kemudian, pada tahun 1931, Perdana Menteri Osashi Hamaguchi juga dibunuh karena kebijakannya memotong anggaran Angkatan Laut. Tidak hanya melakukan pembunuhan politik, tentara Kwantung, tentara Jepang yang berkedudukan di daerah Korea, juga menyabotase rel kereta api di Manchuria. Kejadian ini seharusnya berujung pada dihukum matinya banyak perwira angkatan darat yang melakukan operasi militer tanpa perintah, tanpa izin, tanpa sepengetahuan pemerintah pusat di Tokyo. Anehnya, pemerintah pusat Jepang bukannya memecat dan menghukum mati para opsir yang terlibat, malah mengundurkan diri, termasuk sang Perdana Menteri yaitu Wakatsuki Reijiro. Ketika Perdana Menteri pengganti yang baru, yakni Inokai Tsuyoshi, mencoba merundingkan perdamaian dengan pemerintah China, kaum militer dari faksi armada yang ultranasionalis tidak mentolerir sikap lembek dengan pihak asing. Mereka mencoba menembak mati Perdana Menteri Inukai beserta para menteri terdekatnya di rumah dinas mereka. Para serdadu ini mencoba membunuh Perdana Menteri mereka sendiri demi harga diri militer. Pembunuhan ini sekaligus menandakan berakhirnya semua kendali sipil atas militer Jepang. Tingkah para pasukan ultranasionalis Jepang ini memuncak. Pada tanggal 26 Februari 1936, lebih dari 1.000 tentara dari faksi Jalan Kekaisaran menyerang rumah-rumah pejabat tinggi Kekaisaran dan semua petinggi militer dari faksi lain, termasuk Perdana Menteri saat itu, yaitu Keisuke Okada, hampir terbunuh. Untungnya, pemerintah Jepang kali ini bertindak tegas. Kaisar Hirohito sendiri memerintahkan untuk melibas upaya kudeta tersebut. Setelah kudeta berhasil ditumpas, semua jenderal dari faksi Jalan Kekaisaran dipecat atau dimutasi. Pemberangusan kudeta ini praktis mengakhiri kekuasaan faksi Jalan Kekaisaran. Berhentinya pembunuhan tokoh politik ala Hitokiri Batosai ini tidak berarti berakhirnya pengaruh militer atas kabinet Jepang. Setelah kudeta gagal ini, pihak sipil semakin takut dan tidak berdaya. Berselisih pendapat dengan militer berarti nyawa adalah taruhannya. Alhasil,
militer Jepang makin berkuasa. Lambat laun, Jepang yang dulunya negara yang sangat terbelakang, hanya kurang dari 50 tahun berubah menjadi negara yang sangat maju dan modern dalam berbagai sektor. Bahkan Jepang adalah negara non-Eropa pertama yang melakukan industrialisasi dalam berbagai sektor. Lebih dari itu, Kekaisaran Jepang juga berkeinginan untuk tampil sebagai negara besar untuk menguasai dunia. Namun ada masalah kecil yang harus diselesaikan, yakni kurangnya sumber daya alam untuk menopang modernisasi Jepang dalam jangka panjang. Militer Jepang juga makin bernafsu untuk merebut daerah negara tetangga yang kaya dengan sumber daya alam. Inilah yang di kemudian hari membuat Jepang menjadi negara penjajah yang ingin menguasai dunia. Hal yang luar biasa mengenai pertumbuhan ekonomi simultan atau berbarengan dengan yang terjadi di Jerman dan Jepang, bahwa meskipun hubungan baik antara kedua negara mengalami pasang surut, keduanya merupakan kerajaan yang sedang berkembang dan menduduki posisi serupa dalam geopolitik yang sedang berlangsung. Negara-negara tersebut adalah negara-negara yang sangat nasionalis atau cinta mati kepada tanah kelahirannya dan sangat ambisius dengan tujuan membangun superioritas militer di wilayahnya masing-masing. Jepang melakukan hal ini dengan penaklukan militernya atas sebagian Tiongkok dan Rusia, dan Jerman melakukannya dengan mengikuti perlombaan yang sama untuk mendapatkan koloni di luar negeri seperti Inggris dan Prancis. Meskipun kedua kerajaan tersebut sebagian besar beroperasi secara independen satu sama lain, karena jarak yang sangat jauh antara wilayah mereka, imperialisme kuat yang dimiliki oleh Jerman dan Jepang memberikan pandangan yang sangat mirip kepada kedua kerajaan tersebut terhadap negara-negara lain di dunia. Fakta bahwa negara-negara ini merupakan negara yang terjauh dari negara-negara tetangganya berarti bahwa ekspansionisme atau mengembat wilayah negara lain dan menjadi bagian dari wilayahnya yang paling merajalela pun jarang menghasilkan persaingan kepentingan di antara Jerman dan Jepang. Karena jarak yang memisahkan antara Jepang dan Jerman, satu di Asia, satu di Eropa, membuat kedua negara ini dalam beberapa kesempatan berada di kubu berlawanan. Bahkan di Perang Dunia Pertama yang dimulai dari tahun 1914 sampai 1918, Jepang dan Jerman berseberangan. Jerman bergabung dalam blok sentral dan Jepang menjadi bagian dari blok sekutu. Maka di Perang Dunia ke-1, Jepang dan Jerman berhadap-hadapan sebagai lawan. Ini terjadi di akhir abad ke-19, ketika Jerman dan Jepang mulai menyatakan diri sebagai negara yang besar dan harus diperhitungkan secara perpolitikan global. Dan pada saat inilah permainan kekuasaan Jepang dan Jerman mulai hadap-hadapan. Negara di Eropa secara keseluruhan mulai lebih banyak berinvestasi dalam menaklukkan Asia Timur, dan Jerman pun tidak terkecuali. Demikian pula Jepang mendapatkan wilayah di Tiongkok dan Rusia. Kebangkitan Jepang mulai menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Jerman, karena tampaknya negara kepulauan yang tadinya terisolasi dan belum berkembang secara teknologi telah belajar banyak tentang penaklukan militer dalam waktu yang begitu singkat, sehingga kekuatan adu mekaniknya terancam melampaui kekuatan Jerman. Namun hal ini tidak menghentikan Jerman untuk mengirimkan beberapa perwiranya untuk berlatih dan belajar di bawah bimbingan tentara Jepang. Meskipun jurang geopolitik antara kedua negara semakin mengecil, atau mungkin karena hal tersebut, pengembangan strategi tempur antara kedua negara terus berlanjut seperti sebelumnya, meskipun disertai sedikit saling curiga. Tahun 1914 merupakan tahun dimulainya Perang Dunia I, yang melibatkan Jerman dan Jepang namun bukan sebagai sekutu. Untuk pertama kalinya sejak hubungan diplomatik terjalin pada tahun 1861, Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Jepang memandang satu sama lain sebagai musuh. Musuh-musuh dalam perang terbesar yang pernah terjadi di dunia tidak kalah pentingnya. Lewatlah sudah masa pertukaran budaya yang bersahabat yang dimulai pada masa Prusia dan Koshogunan Tokugawa. Tingkat kepercayaan antar negara tidak akan kembali ke tingkat yang sama untuk beberapa waktu. Berjuang di pihak Entente Powers dan khususnya bekerja sama dengan Angkatan Laut Inggris, Jepang terus memainkan peran dalam mengamankan wilayah di seluruh Asia Timur. Wilayah Jerman di timur jauh dan di seluruh Samudra Pasifik direbut dan diduduki oleh pasukan Jepang. Perang di Eropa membuat wilayah Kekaisaran Jerman terlalu sedikit untuk menyediakan pasukan ke wilayah yang akan menjadi koloninya. Dan akibatnya, tentara Jepang hanya mendapat sedikit perlawanan karena terus mencuri harta benda dari Jerman di luar negeri.
Sementara beberapa perwira kolonial Jerman berusaha melawan Jepang dengan sumber daya yang terbatas. Tidak ada satupun yang bisa melawan kekuatan Angkatan Laut Jepang yang mengejutkan, yang membuat sejarah dengan memperkenalkan konsep serangan udara yang diluncurkan dari belakang kapal induk amfibi ke dalam peperangan laut. Ketika tahun pertama Perang Dunia I berakhir, koloni Jerman telah menyerah sepenuhnya. Pada suatu waktu, perang membawa kemakmuran besar bagi Jepang, sehingga industri dan perdagangannya dapat mencapai kesuksesan global. Kerajaan Inggris khususnya akhirnya menyadari bahwa mereka dapat meminta tentara Jepang untuk menjaga perdamaian di Asia, seperti yang telah mereka lakukan pada bulan Februari 1915 melalui intervensi angkatan lautnya di Singapura untuk menumpas pemberontakan pasukan India. Jepang juga diberikan yuridiksi atau hak wilayah atas sebagian besar wilayah yang diambilnya dari Jerman selama Perang Dunia I melalui fakta hukum seperti Mandat Laut Selatan. Seiring dengan naiknya popularitas Jepang, Jerman sedang menghadapi keterpurukan. Secara ekonomi, Perang Dunia Pertama telah menghancurkan Jerman, secara langsung menyebabkan kebangkitan fasisme melalui Adolf Hitler dan Partai Nazi. Hal yang jarang dibicarakan adalah serangkaian keadaan buruk yang mengakibatkan Jepang menempuh jalur serupa menuju kehancuran ekonomi dan permusuhan terhadap seluruh dunia. Jepang mungkin mendapat perhatian dari Eropa selama Perang Dunia I, namun negara kepulauan kecil ini kelak akan sadar bahwa hal ini tidak sama dengan rasa hormat. Meskipun Inggris memuji Angkatan Laut Jepang atas kecepatan dan efisiensinya, terdapat ketidaksesuaian di mata pemerintah Jepang antara jumlah pekerjaan yang telah dilakukan negaranya untuk kepentingan sekutu dan hadiah yang diterimanya sebagai imbalan. Meskipun tampaknya tepat untuk mengabaikan keinginan Jepang untuk melakukan akuisisi teritorial yang lebih besar dan menganggapnya sebagai sikap ekspansionis, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kekaisaran tersebut tidak menerima perlakuan yang sama karena adanya diskriminasi. Eropa sangat bersedia menggunakan militer Jepang hanya untuk mencapai tujuan regional di Asia. Namun hanya sejauh ini penerimaan mereka akan meluas. Amerika Serikat pada bagiannya juga menuntut kendali atas Pasifik, dan hal ini mengakibatkan ketegangan yang mulai meluap. Momen penting yang membedakan Jepang dengan dunia barat adalah penolakan terhadap usulan Jepang mengenai kesetaraan ras, yang jika diterima akan menjadi bagian dari perjanjian Versailles dan dilindungi oleh hukum internasional. Terdapat perdebatan mengenai isi proposal Versailles. Tujuan utama tampaknya adalah mandat untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap para imigran. Pihak Inggris yang paling diuntungkan dari bantuan militer Jepang menentang, dan dengan dukungan Presiden Woodrow Wilson menemukan cara untuk menolak usulan tersebut sambil mempercepat pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Selain kehilangan proposal penting ini, Jepang juga mengalami penurunan pertumbuhan finansial akibat perang, karena Jepang masih bergantung pada perdagangan negara lain untuk perekonomiannya dapat berfungsi. Semua ketakutan sosial yang paling mendesak pada masa Koshugunan Tokugawa dan awal periode Meiji telah muncul di Jepang. Dan meskipun Jepang telah mempunyai pengaruh di pasar global, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum negara Jepang merasa telah mendapat jatahnya. Sikap dan ketakutan inilah yang akan menjadi mesin pembakar bagi gelombang militerisme Jepang yang lebih besar dan akan berkembang sepanjang tahun 1920-an dan 1930-an. Bersamaan dengan Jepang memperkuat barisan militer dan ultranasionalnya, tahun 1933, Jerman memasuki era kebangkitan Adolf Hitler, ketampuk kekuasaannya di Jerman. Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman dan dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai Führer atau pemimpin tertinggi. Hitler setelah menjadi Führer, ia terobsesi dengan gagasan superioritas ras Jerman dan percaya bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Lebensraum atau ruang hidup yang diperlukan agar ras Jerman dapat berkembang. Hampir sama dengan Jerman, Jepang mempunyai slogan Hoku Ichiu, yakni 8 penjuru dunia di bawah satu atap, dan satu atap yang dimaksud adalah di bawah kekaisaran Jepang. Adanya ideologi atau keyakinan mengenai superioritas inilah yang seakan menjadi titik temu antara Jepang dan Jerman pada saat itu. Jerman ingin membangun kerajaan di Eropa Timur dan Jepang di Asia Timur. Meski kepentingan mereka tidak persis sama,
Jerman dan Jepang memandang satu sama lain sebagai mitra yang saling menguntungkan. Meskipun tujuan mereka selama perang berbeda, baik Jerman maupun Jepang sama-sama menepati ceruk geopolitik yang sama di dunia pasca Perang Besar. Seperti yang dialami Jerman dan Jepang dalam sebagian besar sejarah mereka, baik Jerman maupun Jepang mengalami kesulitan yang berbeda setelah Perang Dunia I, dan selama bertahun-tahun hubungan diplomatik antara kedua negara hampir terhenti. Hal ini terjadi hingga terbentuknya beberapa organisasi lintas budaya pada pertengahan tahun 1920-an, termasuk masyarakat Jerman-Jepang dan masyarakat kebudayaan Jepang-Jerman. Jerman rupanya mampu mengesampingkan kegetiran kehilangan wilayah selama perang dan mengupayakan hubungan persahabatannya lagi dengan Jepang. Upaya ini tidak sia-sia, karena Jepang menerima kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan mantan sekutunya tersebut. Hal ini juga mengawali tren mahasiswa Jepang yang pergi ke Jerman dengan mata uang asing. Meskipun Prancis merupakan negara tujuan wisata paling menarik kedua bagi pelajar Jepang yang belajar di luar negeri, jumlah pelajar yang berangkat ke Jerman jauh lebih banyak dibanding pelajar yang berangkat ke Prancis, dengan sekitar 80% memilih Jerman secara keseluruhan. Pada tahun 1925, Manifesto Hitler Mein Kampf diterbitkan, dan di dalamnya calon diktator tersebut memaparkan rencana potensialnya untuk bersekutu dengan Jepang guna mencapai kemenangan atas musuh-musuh internasionalnya. Bahkan lebih dari Inggris, Hitler dan para pengikutnya melihat Jepang sebagai negara yang tepat untuk berpegangan tangan dalam menguasai negara-negara di dunia. Namun, ketika Nazi mengambil alih kekuasaan di Republik Weimar, terjadi peningkatan signifikan dalam xenofobia atau anti-asing dan propaganda anti-Asia. Pada tahun 1933, sentimen fanatik ini menyebabkan meningkatnya kekerasan yang terjadi di kampus-kampus universitas terhadap pelajar pertukaran mata uang asing asal Asia dari Jepang dan Tiongkok. Kedua negara mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menjauh dari Jerman karena menganggapnya tidak aman. Seperti yang cenderung terjadi pada pemerintahan fasis, Jerman dan Jepang tidak dipersatukan dengan mencari tujuan bersama, melainkan menjalin kekuatan persahabatan dengan mencari musuh bersama yang harus dihancurkan. Kebencian mereka terhadap Uni Soviet dan Amerika pada masa pemerintahan Roosevelt mendorong kedua negara semakin dekat pada aliansi strategis yang tidak mudah namun kokoh. Pada tahun 1936, Fakta Anti-Komintern ditandatangani menjadi undang-undang yang memperkuat perjuangan Jerman-Jepang dalam memberantas komunisme internasional seperti yang diungkapkan melalui budaya Soviet. Meskipun rasisme masih mewabah di Jerman Nazi, penandatanganan perjanjian ini dengan Jepang meyakinkan komando tertinggi Jerman untuk memasukkan orang-orang Jepang ke dalam area kehormatan. Pada tahun 1938, beberapa anggota Hitlerjugend atau pemuda Hitler diizinkan melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu Jepang, untuk kunjungan jangka panjang. Pada tahun yang sama, pembangunan kedutaan Jepang yang baru di Berlin pun dimulai. Kemitraan antara kedua negara tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lagi hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi formal, namun didorong ke dalam kepentingan keagamaan oleh mistisme fasis Partai Nazi. Dan ketika Jerman sedang berada dalam pergolakan perjuangan konspirasi melawan musuh khayalan, ada banyak pemimpin di Jepang yang secara keseluruhan bersikap skeptis terhadap Hitler dan rencananya. Ketertarikan Jerman dan Jepang dalam membentuk aliansi dimulai ketika diplomat Jepang Oshima Hiroshi mengunjungi diplomat Jerman Joachim van Ribbentrop di Berlin pada tahun 1935. Saat itu, Oshima mengutarakan minat Jepang untuk membentuk aliansi dengan Jerman melawan Uni Soviet. Von Ribbentrop menyarankan untuk membentuk Pakta Melawan Komintern, organisasi komunis revolusioner internasional yang dimotori oleh Uni Soviet. Usulan tersebut didukung oleh golongan ultranasionalis di Jepang, sementara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan Kementerian Luar Negeri Jepang sangat menantang karena dikhawatirkan akan mengganggu hubungan baik Jepang dengan Inggris. Salah satu orang yang skeptis adalah Yosuke Matsuoka yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang dari tanggal 22 Juli 1940 hingga 16 Juli 1941. Yosuke menyatakan ketidaksetujuannya dengan politik Hitler ketika berpidato di depan sekelompok pengusaha Yahudi pada tanggal 31 Desember 1940. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas aliansi dengan Hitler. Namun saya tidak pernah berjanji bahwa kami akan melaksanakan kebijakan antisemitnya di Jepang. Ini bukan sekadar pendapat pribadi saya, ini adalah pendapat Jepang, dan saya tidak segan-segan mengumumkannya kepada dunia. Yosuke Matsuoka adalah pemain kunci dalam pembentukan Pakta Tripartit, salah satu dokumen utama yang mengatur negara-negara blok poros. Yosuke diketahui sangat menyesali tindakannya saat menjabat, karena kata-kata terakhirnya di hadapan publik mengenai masalah ini adalah,
bergabung dengan fakta tripartit adalah kesalahan dalam hidupku. Bahkan sekarang, aku masih merasakannya. Bahkan kematianku tidak akan menghilangkan perasaan ini. Pro dan kontra juga sempat terjadi di Jerman. Pada akhirnya, pada tanggal 1 November 1936, Jerman dan Italia mengumumkan pembentukan poros Roma-Berlin seminggu setelah penandatanganan perjanjian persahabatan. Lalu pada tanggal 25 November 1936, Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang menandatangani Fakta Anti-Komintern yang ditujukan pada Uni Soviet. Italia bergabung dengan Fakta Anti-Komintern pada tanggal 6 November 1937. Lalu pada tanggal 22 Mei 1939, Jerman dan Italia menandatangani apa yang dinamakan Fakta Baja yang meresmikan persekutuan poros terkait pasukan militer. Terakhir, pada tanggal 27 September 1940, Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani Fakta Tripartit yang kemudian dikenal sebagai Persekutuan Blok Poros. Fakta Tripartit ditandatangani di Berlin oleh Soburo Korusu dari Kekaisaran Jepang, Adolf Hitler dari Jerman, dan Menteri Luar Negeri yaitu Galeazzo Ciano dari Italia. Jerman, Italia, dan Jepang merupakan negara anggota Blok Poros yang utama selama Perang Dunia II. Blok Poros pada dasarnya terbentuk karena kepentingan yang sama di antara Jerman, Italia, dan Jepang. Yang pertama adalah kepentingan ekspansi wilayah melalui penaklukan militer dan perombakan tata kehidupan internasional setelah Perang Dunia I. Sedangkan yang kedua adalah penghancuran atau netralisasi komunisme Uni Soviet. Semangat Hakoichiu dan Lebensraum membuat Jepang dan Jerman memandang satu sama lain sebagai mitra yang saling menguntungkan. Meskipun dari perspektif modern, mungkin sulit membayangkan bagaimana Jepang bisa mengabaikan bahaya nyata dari Nazi Jerman. Hal ini masuk akal jika Anda mempertimbangkan pendekatan historis Jepang dalam mengadopsi adat istiadat budaya lain. Sejak zaman kuno, Jepang mengambil alih aspek budaya Tiongkok, termasuk keyakinan agama, mengubahnya di dalam negeri dengan cara yang sama seperti yang dilakukan bangsa Romawi terhadap dewa-dewa Yunani. Kesepakatan Jepang sebelumnya dengan Prusia menunjukkan contoh lain dari kecenderungan negara tersebut untuk menyerap apa yang diyakini sebagai bagian terbaik dari budaya lain. Bahkan selama Perang Dunia I, Jepang belajar dan kemudian menyempurnakan seni perang kapal selam dari Inggris untuk menentukan bagian-bagian Jerman yang tampaknya paling mengagumkan dan meniru serta mengulanginya dengan kemampuan terbaik mereka sudah merupakan cara Jepang terbiasa terlibat dalam kerjasama internasional. Dan sejak awal Perang Dunia II, perasaan kagum ini menjadi timbal balik. Perang telah memulai kembali Jepang dan Jerman menuju jalur industrialisasi dan ekspansi paralel. Dan sama seperti di masa lalu, hal ini sekali lagi menumpuk persahabatan global yang unik antara Jerman dan Jepang. Jarak geografis merupakan faktor yang selalu memungkinkan kerjasama ini terus berlanjut, seiring dengan merebut wilayah di sekitar yang berubah dari pertempuran kecil menjadi peperangan besar-besaran. Jepang menginvasi Tiongkok, sementara Jerman mengkhawatirkan musuh-musuhnya di Eropa. Kedua negara itu beroperasi secara mandiri seperti biasanya, dengan sedikit korespondensi atau komunikasi melalui rantai komando tertinggi. Selama Perang Dunia II, Jerman dan Jepang terlibat dalam dua perang yang berbeda namun melawan sekutu yang sama. Jepang terus belajar taktik dari tentara Jerman seperti yang dilakukan di masa lalu. Pada tahun 1940, seorang jenderal Jepang yaitu Tomoyuki Yamashita menghabiskan waktu di Berlin dengan harapan mengamati Luftwaffe Jerman dengan tujuan melihat bagaimana Jerman bertempur akan meningkatkan kekuatan udara Jepang. Yamashita bahkan ikut serta dalam serangan udara secara pribadi, berpartisipasi dalam pemboman di Inggris Raya. Selama kunjungannya, Jenderal Yamashita bahkan bertemu langsung dengan Adolf Hitler dan menemukan fakta bahwa Hitler bagi Jenderal Yamashita bukan sekedar pendukung imperialisme Jepang, namun juga seorang fanboy militer Jepang. Bagi seorang pemimpin yang ditakuti dan dihormati, Hitler sering terlihat memiliki pemikiran seperti anak yang dewasa sebelum waktunya, dan kutipan dari Yamashita pernah menyampaikan seperti ini. Saya merasa dalam pikiran Hitler ada banyak hal yang bersifat spiritual yang melampaui rencana materi. Saat saya bertemu dengan Sang Führer, beliau mengatakan bahwa sejak kecil beliau sudah tertarik dengan Jepang. Dia membaca dengan cermat laporan kemenangan Jepang atas Rusia ketika dia baru berusia 17 tahun dan terkesan dengan kekuatan Jepang yang menakjubkan. Sebelum Yamashita berangkat dari Berlin, Hitler membuat janji lain kepada Yamashita. Hitler menyatakan rakyat Jerman harus mengikatkan diri selamanya pada semangat Jepang. Jepang kemudian menyumbangkan sedikit semangat negaranya selama perang dalam bentuk 3 bilah katana seremonial yang dianugerahkan kepada beberapa komandan paling terkenal di Third Reich. Ketiga orang Jerman tersebut adalah Erwin Rommel,
Hermann Göring, dan seorang komandan angkatan laut yang kurang dikenal bernama Bernhard Rogge yang menjadi kapten kapal Atlantis. Hubungan spiritual antara Jerman dan Jepang sepenuhnya saling menguntungkan. Namun, kenyataan berperang di berbagai bidang membuat koordinasi menjadi sulit. Jerman berusaha mencegah serangan Jepang terhadap Rusia sampai Jerman memperoleh lebih banyak wilayah. Meskipun tentara Jerman menderita kerugian besar dalam konflik tersebut. Di Jepang, terdapat pula keraguan-raguan dan ketakutan yang besar sehubungan dengan kemungkinan menginvasi Amerika Serikat. Tidak pernah ada pertanyaan apakah Amerika berpotensi menjadi musuh poros atau tidak, atau apakah para pemimpin Jepang tidak merasa jijik terhadap negara yang haus akan kekuasaan dan pengaruh ini. Sebaliknya, kecemasan yang dirasakan oleh banyak pemimpin Jepang merupakan respon tepat terhadap keterbatasan militer negara mereka. Sejak kedatangan kapal hitam, Amerika tetap berada di luar jangkauan Jepang sebagai negara adidaya dunia. Kemajuan yang dicapai Jepang pada dekade-dekade berikutnya, baik secara taktis maupun teknologi, ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan dalam memperpendek kesenjangan kekuatan militer antara Kekaisaran Jepang dengan Amerika Serikat. Akhirnya ketika serangan kilat di Pearl Harbor terjadi dan Jepang secara resmi menyatakan perang, Adolf Hitler mendeklarasikan perang melawan Amerika tepat di samping mereka. Tapi, seperti apa yang diajarkan sejarah di sekolah, Jermanlah yang memulai Perang Dunia Kedua pecah. Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Inggris dan Perancis meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Jerman kemudian berhasil menguasai sebagian besar Eropa Barat dan Tengah dengan strategi Blitzkrieg atau perang kilat yang mengandalkan serangan udara dan darat yang cepat dan mendadak. Pada tahun 1940, Jerman melancarkan lagi serangan udara terhadap Britania Raya yang kita kenal dengan Pertempuran Britania. Sayang, dalam perang ini Angkatan Udara Jerman gagal mengalahkan Angkatan Udara Kerajaan Britania. Tidak menyerah, pada tahun 1941, Jerman kembali menyerbu Uni Soviet dengan perang yang dinamakan Operasi Barbarossa. Di perang ini Jerman mengalami kesulitan karena cuaca dingin dan perlawanan sengit dari tentara Soviet. Butuh 3 tahun untuk pasukan blok sekutu berhasil membuka front barat. Barulah pada tahun 1944, dengan mendaratkan pasukan di Normandia, Sekutu dapat membebaskan sebagian besar Eropa Barat dari pendudukan Jerman. Akhirnya pada tahun 1945, pasukan Sekutu menyerbu Berlin dan menyudahi rezim Nazi dengan mengakhiri hidupnya Hitler. Untuk perang di Asia dan Pasifik sendiri, itu dimulai dengan serangan mendadak Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 yang memicu deklarasi perang dari Amerika Serikat terhadap Jepang. Selain Pearl Harbor, Jepang juga menyerang Filipina, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Thailand. Jepang kemudian berhasil menguasai sebagian besar Asia Tenggara dan Pasifik Barat dengan strategi surprise attack atau serangan mendadak seperti yang dilakukan sekutunya Jerman yang mengandalkan kekuatan angkatan laut dan udara. Pada tahun 1942, Amerika Serikat berhasil menghentikan laju ekspansi Jepang dengan kemenangan penting di pertempuran Midway. Pada tahun 1943-1945, Amerika Serikat melancarkan strategi island hopping atau pulau demi pulau, yakni strategi merebut kembali pulau-pulau strategis dari tangan Jepang dengan pertempuran sengit di darat dan laut. Senasib dengan Jerman sebagai sekutunya, akhirnya pada tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Sekarang untuk penutup, pernahkah kalian bertanya-tanya, akan seperti apa wajah dunia
jika Jepang dan Jerman muncul sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dan akhirnya berhasil menguasai dunia? Apakah akan ada kekacauan jika Jepang dan Jerman berkuasa? Setidaknya yang bisa kita bayangkan mungkin bukan kekacauan yang ada, tapi kontrol terhadap masyarakat yang akan menjadi sangat kuat di bawah fasisme. Atau mungkin kita sudah musnah semua karena kita bukan bagian dari ras murni Jepang dan Jerman. Tapi bagaimanapun, faktanya adalah bahwa meskipun Jepang dan Jerman saling mendukung, tidak ada strategi yang kompak yang dapat menyatukan perjuangan mereka menuju kemenangan penuh atas sekutu dan menguasai dunia. Jerman dan Jepang berada pada perang yang memang tidak pernah mereka menangkan. Apa yang kita ketahui adalah bahwa baik masyarakat Jepang maupun Jerman merasa keduanya memiliki semangat yang sama sepanjang sejarah. Sebuah ikatan budaya yang tidak terhapuskan dan abadi dalam catatan buku sejarah.